Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Maka pintunya setan itu bisa masuk melalui pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita. Hati-hati itu. Informasi yang masuk itu bisa dalam tanda petik bisa membangkitkan karakteristik setan itu sendiri. Maka jangan lupa, we are what we eat. Kita ini apa yang kita makan. Dan bukan masalah makanan fisik, bukan. Informasi itu makanan kita. Pikiran kita itu tergantung dari informasi apa yang masuk ke kita. Kalau kita terbiasa dengan informasi-informasi yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan judgment, penuh dengan kebencian, otomatis kita akan terpengaruh dengan informasi itu. Maka penting banget untuk selektif dalam memilih informasi di derasnya overload information yang sekarang ada di semua sosial media. Itu penting banget. Dan waspadalah, itu akan dalam tanda petik memencet tombol setan di dalam diri kita yang akan membuat jadi aktif. Yang akhirnya apa? Menyalahkan orang. Akhirnya apa? Merasa lebih baik. Akhirnya apa? Menjudge orang dan seterusnya gitu kira-kira. Jadi ketika sombong itu hadir, sadarilah musuhnya udah mulai keluar tuh. Disitulah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadarilah kalau saya sedang merasa lebih baik dari orang lain, berarti setannya lagi aktif. Berarti iblisnya lagi aktif. Maka kenapa sih Nabi Muhammad mengatakan gak akan pernah masuk surga siapapun kalau masih membawa setitik kesombongan. Karena kesombongan itu yang akan membuat kita benar-benar dikuasai oleh setan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita belajar untuk jangan jadi orang sombong. Sekali lagi, kita tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Sebanyak-banyak yang kita bisa, lebih banyak yang kita nggak bisa. Maka agak nggak pantas kalau kita ngerasa lebih dari yang siapapun itu. Apalagi yang dinilainya cuma casingnya. Saya lebih tinggi jabatannya bisa dengan mudah merendahkan jabatan yang di bawah saya. Oh, itu setan banget gitu kira-kira. Jelas ya? Dan saya rasa kita banyak menjumpai setan-setan yang benar-benar kelihatan. Jangan lupa, surat 6:112 dikatakan setan itu wujudnya manusia, salah satunya. Yang orang teraktivasi setannya ya itu adalah wujud. Wujud dari apa? Sifat setan itu sendiri gitu. Tapi ya balik lagi ya, paling gampang mau nyari setan tinggal cari cermin, ngaca aja. Nah, di situ tuh banyak tuh sifat-sifat yang penting untuk kita telaahi supaya sifat setannya nggak muncul gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, ini bawaannya lagi nih. Di 17 ayat 53 di Al-Quran dikatakan, sifat setan itu adalah sifat di mana dia bawaannya mau melakukan yang namanya selisih. Bawaannya tuh ribut mulu. Bawaannya tuh yang dilihatnya nyari-nyari kesalahan orang terus, gitu kira-kira. Jadi kalau ngelihat orang tuh yang dicari salahnya dulu gitu. Yang dicari nggak bagusnya dulu gitu. Yang dicari jeleknya dulu gitu. Nah, udah selesai itu. Itu salah satu sifat setan yang perlu juga kita waspadai. Dan ini kadang-kadang terjadi tanpa disadari. Itu bahayanya. Anyway, ini penting untuk kita sadari ini. Bahan baku kita ini adalah percikan ruhnya Allah. Yaitu adalah kasih sayang. Jadi, fitrahnya kita sebagai manusia, bahan baku kita ini adalah kasih sayang. Jadi mohon maaf nih, kebencian itu diajarkan loh. Iri dengki itu dibiasakan. Jadi kita membenci, kita menjudge, itu tuh bukan fitrah kita sama sekali, bukan. Itu diajarkan oleh lingkungan. Maka kita ini tergantung nature dan nurture-nya. Lingkungan di mana kita besar, itu juga akan memengaruhi sifat karakteristik kita, gitu intinya. Nah kan setan memang didesain sama Tuhan untuk menggoda kita sebagai manusia, tetap mau milih Allah atau enggak sih? Karena kalau nggak ada setan, kita nggak akan tertantang dalam tanda petik. Ingat waktu kita bahas ujian, ketika mau naik kelas harus diuji dulu. Nah para penguji dalam tanda petik ini salah satunya bisa setan. Dan setan didesain untuk menguji kita apakah kita tetap memilih Allah. Saya kasih contoh sederhana aja. Gitu ya, misalkan. Indikator parameter datangnya setan datang dari mana? Di surat 22 ayat 52 itu datang dari yang namanya keinginan. Nah hati-hati nih. Di dalam keinginan pasti ada setan. Jadi kalau banyak keinginan, banyak setan ya udah gitu aja. Makanya kalau hidup banyak keinginan tuh repot banget. Bukan berarti nggak boleh punya keinginan, bukan. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kadang butuhnya 1, pengennya 5. Jadi kalau orang tidak berdamai dengan keinginannya, dia susah mencapai rasa syukur. Susah untuk bersyukur, itu poin pentingnya. Di dalam keinginan itu pasti ada godaan-godaan setan. Maka kalau keinginannya didominasi, setannya mendominasi. Saya kasih contoh sederhana. Misalkan, kan ada sifat gini ya, tetangga yang beli kompor yang panas saya, tetangga yang beli mobil yang pusing saya gitu. Udah menjudge tuh, kerjaannya perasaannya gitu-gitu doang kok dia beli mobil. Oh udah di situ dengan berspekulasi dengan pikiran-pikiran buruk yang membuat jadi iri. Akhirnya apa? Termotivasi pengen punya mobil karena kenapa? Tetangga mobilnya baru. Padahal kapasitasnya belum bisa beli mobil. Akhirnya apa? Ada keinginan begitu ada kesempatan di kerjaannya untuk bisa korupsi dalam tanda petik. Oh, setan tuh paling hebat kalau udah mau menjerumuskan kita tuh udah di planning luar biasa. Makanya dia nanti akan ngasih jalan, nanti kamu caranya gini, nyari temannya begini. Wah itu semua di setup sama dia gitu kira-kira. Tapi yang menarik,
Coba kita renungkan. Karena nature kita adalah kasih sayang, nature kita ini adalah ruh sejati sumber kasih sayang. Sejatinya kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah tuh, kita tuh menolak sebenarnya. Coba renungin aja. Pertama kali ngebohong, apa sih rasanya? Deg-degan banget. Gemeteran, ngomongnya nggak enak. Karena kenapa? Tubuh kita tidak didesain untuk keluar dari jalur Tuhan sebenarnya. Dan berbohong dalam tanda petik, kalau kita mau berbicara gitu ya, untuk kepentingan dan ego dan seterusnya, itu tidak didesain untuk itu. Maka berbohong pertama kali pasti deg-degan aja udah. Tapi suara setan itu manggil-manggil terus, udah nggak apa-apalah, bohong aja. Karena kalau kamu bohong, kamu korupsi, bisa dapat uang cepat sekarang, kamu bisa beli mobil, kamu bisa ngalahin tetangga kamu. Oh, itu tiap hari keluar tuh. Kalau kita terdominasi terus sama pikiran-pikiran setan. Akhirnya bohonglah pertama kali dengan takut. Tapi kadar ketuhanan di dalam, kadar kasih sayang kita akan turun yang nanti kadar setannya justru malah meningkat. Akhirnya apa? Bohong kedua udah nggak sedeg-degan bohong pertama. Lebih santai. Digoda lagi. Bohong ketiga, bohong keempat, bohong kelima. Dan akhirnya kebohongan-kebohongan itu jadi kebiasaan kita. Besok-besok setan yang nggak datang udah bohong duluan nih orang. Akhirnya dia nggak usah ngegoda lagi. Dia akan menggoda dengan cara yang lain. Akhirnya jadi apa? Jadi habits, jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu nanti yang akan dalam tanda petik membuat kita sulit untuk kembali ke jalannya Allah gitu kira-kira. Maka nanti setan nggak bisa disalahin. Kenapa? Karena yang membiasakan untuk bohong tuh kamu. Saya cuma ngajak. Maka nanti akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Maka untuk melepaskan godaan-godaan setan itu perlu repeatual action. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Makanya perlu diulang-ulang. Dengan apa? Kesadaran. Clear ya? So, waspadalah tentang kesombongan. Waspadalah tentang berselisih. Jadi kalau bawaannya udah mau berselisih, hati-hati, ini setan yang lagi aktif nih. Sadari cepat. Karena begitu kita sadar, auzubillah, kita kembali lagi ke jalan Allah. Oke, disitulah bagaimana kita bisa menanggulangi sifat-sifat setan di dalam diri kita. Karena kenapa? Dalam kesombongan, berselisih, kikir, tidak mau menolong orang lain, mendengki apapun hal-hal yang buruk, itu adalah godaan-godaan setan dan itu adalah musuh sejati kita. Oleh karena itu, kenalilah setan yang ada di dalam dirimu, maka kamu akan mengenali Allah. Maka kamu akan mengenali siapa diri sendiri, diri sejati kita. Oleh karena itu, sadarilah bahwa sifat itu selalu ada, selalu hadir, maka mari kita waspada terhadap bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan yang membawa jauh dari kasih sayang Allah, dan mari kita selalu tanamkan kasih sayang Allah. Karena kenapa? Dengan selalu menanamkan kasih sayang Allah, maka setan-setan itu tidak akan bisa berkutik di dalam diri kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.